Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Kurniawan. Saya dari kelas manajemen D. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih muamalah untuk memperbaiki nilai tentang kelas ilmu Islam disiplin. Nah, fikih muamalah itu contohnya atau pengertiannya itu sendiri di sini. Pengertian muamalah berasal dari fikih Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan kerja sama bisnis. Untuk pembagiannya itu sendiri mungkin di sini menurut Ibnu Abidin, muamalah terdiri dari 5 bagian. Muawadah maliyah, munakahat, muhasamat, amanat ariyah, dan tirkab. Nah, pembagian fikih muamalah di sini menurut Al-Fikri, muamalah terdiri dari 2 bagian. Yang pertama muamalah madiyah atau objek fokus pada benda atau objek transaksi contoh jual beli, sewa, pinjam, dan lain-lain. Untuk tujuannya tidak hanya keuntungan, tapi juga ridho Allah. Barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Untuk muamalah adabiyah fokus pada perilaku manusia dalam muamalah, menekan etika, kejujuran, kesepakatan, menghindari iri dengki, menyangkut hak dan kewajiban antar pelaku akad. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini ruang lingkup fikih muamalah. Seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Al-muamalah al-adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhoi. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban. Kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Al-Mu'amalah, Al-Madiyah membahas mengenai jual beli, gadai, jaminan, pemindahan utang, jatuh bangkit, batas bertindak, perseroan atau pengkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa tanah, upah, dan gugatan. Untuk selanjutnya, prinsip fikih muamalah. Beberapa prinsip penting fikih muamalah. Yang pertama mungkin prinsip mubah. Segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip suka sama suka, transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua pihak tanpa paksaan atau penipuan. Prinsip keadilan. Setiap transaksi harus adil dan menghindari penindasan. Untuk selanjutnya prinsip saling menguntungkan. Jadi transaksi harus memberi manfaat bagi kedua pihak yang terlibat. Prinsip tolong menolong. Kemudian umat Islam dianjurkan untuk saling membantu dalam melakukan kegiatan yang positif. Untuk selanjutnya ini ada prinsip tertulis. Setiap transaksi atau perjanjian harus dilakukan secara tertulis disertai dengan saksi agar sah secara hukum. Untuk muawadah maliyah, hukum perbedaan. Jenis hukum muawaliyah dalam Islam yang merujuk pada transaksi atau pertukaran yang bersifat material atau keuangan seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman. Jual beli, kemudian urusan bercocok tanam, sewa menyewa, berserikat, percaya, pinjam meminjam, upah mengupah. Untuk selanjutnya ini ada munakahat, hukum perkawinan. Fikih munakahat adalah ilmu hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan termasuk rukun, syarat, ketentuan yang lain berkaitan dengan perkawinan. Tujuannya utama fikih munakat adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu tenang, mawadah, kasih sayang, dan rahmah bela kasih. Contoh fikih munakahat. Satu, syarat dan rukun nikah. Terus yang kedua ada perjanjian nikah. Yang ketiga, hak dan kewajiban suami istri. Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, meminang atau fitnah. Kemudian menikah.
Untuk selanjutnya mungkin di sini ada muhasanat, hukum acara. Muhasanat dalam konsep hukum Islam berkait dengan konsep penjagaan diri atau penjagaan kesucian bagi wanita muslimah yang sudah menikah. Beberapa aspek yang terkait dengan muhasanat dalam konteks ini antara lain menjaga kesucian dan kehormatan diri, menjaga hubungan suami istri yang harmonis dan saling menghormati. Tiga, menghindari perilaku yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempatnya, di sini menjaga privasi dan keintiman dalam hubungan suami istri. Nah, contoh-contohnya mungkin di sini ada dalam transaksi jual beli atau perjanjian bisnis, wanita yang sudah menikah tidak boleh diperlakukan dengan cara yang menimbulkan fitnah atau melanggar syariat. Contohnya hadis Rasulullah bersabda, menikahi dirinya sendiri dan tidak boleh seorang wanita yang menikah dengan hubungan dengan lelaki selain suaminya. Hadis ini mewujudkan bahwa wanita yang sudah terkait dalam pernikahan memiliki batasan dalam interaksi dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dalam konteks fikih muamalah, ini mencakup interaksi dalam bentuk transaksi, di mana tidak boleh ada bentuk eksploitasi atau hubungan yang mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, mungkin untuk materi yang pertama cukup sekian mungkin eh, yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan coba mempresentasikan untuk materi-materi yang lainnya. Mungkin cukup segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.